Dipersembahkan oleh sopan santun, tata krama, nilai-nilai moralitas, itulah adab. Karenanya adab sangat berkaitan dengan akhlak, ya. Nah, kalau akhlak itu seperti softwarenya ya untuk manusia, jadi dia masuk ya sebagai jiwa ya di dalam manusia, sementara adab ini lebih ke ekspresi dari akhlak tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kalau kita lihat, innama bu'istu li'tamima makarimal akhlak. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sementara kalau kita lihat perbedaan antara akhlak ya, kalau kita lihat dengan yang namanya adab, saya mau ambil ya sebuah referensi disebutkan dalam bahasa Arab. Wa hadza yanbaghi ala yastabiha alaina al-farqu bainal khuluqi wal suluku fal khuluqu kama qulna amrun ma'nawiyyun wa huwa sifatun nafsi wa sajiyatiha. Amma suluku fa huwa uslubul amali wa nahjuha wa halatuha wa ma huwa ila mazharul khuluqu wa mar'atuhu wa daliluhu. Nah, ini terkait ini ya, memahami perbedaan antara akhlak dan adab ya, yang kemudian diartikan suluk itu penjelasannya adalah kalau akhlak itu perkara-perkara yang abstrak gitu ya, yang kemudian sifat dan watak alami dari jiwa gitu ya. Sedangkan kalau adab ini corak amal, pijakannya, tata keramanya gitu ya. Nah, inilah adab. Karenanya kalau kita lihat adab itu juga perlu kita ketahui ada adab-adab seperti yang kita lihat pelajari, ada adab muamalah, ada adab terhadap orang tua, ada adab terhadap tetangga, ada adab, bahkan adab itu termasuk untuk sang khalik dan makhluk. Jadi kalau kita lihat beradab, beretika terhadap makhluk Allah ya, seperti bagaimana terhadap lingkungan, terhadap tumbuhan, terhadap binatang, itu ada adabnya juga gitu. Dan inilah yang kemudian bisa memperlihatkan bahwa seorang mukmin atau muslim ya, mereka ini tentu di depan atau dikedepankan permasalahan adab sebelum ilmu. Karena apa? Karena orang-orang yang berilmu tanpa adab ini akan sangat berbahaya. Mereka akan cenderung potensinya berbuat yang namanya kerusakan. Tetapi ketika orang-orang beradab sebelum berilmu, otomatis ilmu ini akan digunakan untuk kebermaslahatan, kebermanfaatan. Dan itulah pentingnya kita selalu mempelajari yang namanya adab. Karenanya ta'adabu summa ta'lam. Yang namanya adab itu mendahului ilmu. Dan inilah intinya bagaimana agama. Agama itu landasannya adalah akhlak. Dan adab inilah yang menjadi nafas ya. Kalau adab, etika itu bisa bergantung terhadap yang namanya daerah ya, yang namanya tempat dan lain-lain ya. Jadi adab di sini dan adab di mana itu kan berbeda. Tapi kalau yang namanya akhlak itu menyeluruh. Karenanya akhlak yang Islami akan mewarnai adab yang Islami juga. Dan insya Allah orang yang beradab adalah orang-orang yang insya Allah akan memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, dan insya Allah akan memberikan manfaat yang banyak. Karenanya jadilah orang-orang yang beradab, sebagaimana kita juga mengenal Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kita akan membangun sebuah peradaban yang Islami, peradaban yang kalau kita lihat yang bercahaya, seperti Madinah Al-Munawwarah ya, di mana peradaban yang bercahaya yang datang dari
keimanan kita. Insya Allah, jadilah orang-orang yang beradab, jadilah orang-orang yang beretika, dan mari kita gencarkan gerakan etika, gerakan adab, baik di keluarga kita, lingkungan kita, dan juga insya Allah bangsa kita. Saya Edi Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.